Kenapa akhirnya banyak startup ini berujung fraud? Gue coba ngelihat dari dua sisi dulu. Yang pertama dari sisi produknya. Produk dari startup itu sendiri. Banyak yang bikin startup itu, produk-produknya itu maksa. Kenapa maksa? Karena mereka melihat patternnya adalah produk-produk yang sukses ini selalu bilangnya mereka ingin solve the people problem, to make the world better place. Tapi masalahnya adalah banyak produknya itu akhirnya dipaksakan, dipoles demikian rupa yang ujung-ujungnya akhirnya ya cuman sebuah produk yang nice to have. Penting ada aja, bagus ada gitu. Tapi apakah ada orang yang pakai? Apakah ada orang yang mau beli? Apakah ada orang yang mau bayar? Itu yang nggak bisa mereka dapatkan. Padahal dalam bisnis prinsipnya, lu punya produk dan ada yang beli. Produk lu itu menghasilkan revenue, dikurangin cost, lu mendapatkan profit. Faktor yang kedua adalah founder dari startup tersebut. Terkadang suka muncul kalau uang investor itu sama dengan uang gua. Di titik sekarang ini, ketika lagi susah dan masuk ke survival mode, uang investor sometimes itu bukan lagi menjadi sebuah tanggung jawab, tapi menjadi hak yang harus gua amankan. Mereka takut gagal, nah daripada gagal, ketahuan gua gagal, mending gua coba ngakalin angka. Nah ini akhirnya yang bikin founder masuk ke dalam skandal fraud. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode ini gue mau bahas tentang startup. Belum lama ini kan ada berita kalau ada salah satu startup unicorn dari Indonesia, yaitu eVisary, baru saja mengumumkan kalau mereka, ya bahasa halusnya sih disuspend ya, tapi sebenarnya sih diturunkan, diberhentikan dari jabatan sebagai CEO dan Chief Product Officer. Mereka ini adalah dua co-founder dari eVisary. Kenapa mereka diturunkan? Karena mereka konon, kalau di berita yang gue baca ya, terbukti melakukan fraud. Fraudnya diduga melakukan penyelewengan keuangan di perusahaannya sendiri. Sehingga para investor, para board of director itu memutuskan kalau mereka berdua harus mundur. Lalu digantikan dengan orang lain sebagai CEO. Ini sebenarnya bukan kasus yang pertama dan gue juga nggak yakin ini menjadi kasus yang terakhir. Kalau ada startup yang kita lihat bagus, kita lihat secara valuasi juga besar, eVisary ini unicorn, berarti valuasi itu di atas 1 miliar US dollar. Lu coba lalu rupiahin sendiri jadi berapa duit itu. Dan konon, eVisary ini juga mengklaim kalau mereka itu sudah profitable. Salah satu struggle terbesar startup itu kan mereka susah banget untuk menjadi profitable. Sedangkan eVisary ini berhasil profitable. Sehingga ada satu kebanggaan, of course, kalau Indonesia punya startup yang unicorn dan profitable. Nah, tapi pertanyaannya sekarang begini, kenapa akhirnya banyak perusahaan startup yang gagal atau menurun kinerjanya, prestasinya, dan berujung fraud? Dan eVisary ada juga Investri, ini gue ngomong konteks masih di Indonesia dulu ya, Investri. Investri itu adalah sebuah startup fintech yang model bisnisnya adalah P2P lending, peer-to-peer lending. Jadi mereka ini fungsinya adalah sebagai perantara antara peminjam modal dengan pemberi modal, pemberi pinjaman modal. Nah, tapi masalahnya adalah sudah beberapa tahun terakhir mereka ini gagal bayar. Jadi para lender atau para pemberi pinjaman itu tidak bisa lagi menarik uang mereka. Konon katanya banyak peminjam atau borrowernya itu gagal bayar. Tapi gue pernah mengundang salah satu korban dari gagal bayarnya Investri di podcast e-commerce. Waktu itu gue bilang, boleh gak gue lihat aplikasinya kalau di customer, di user kayak gimana sih, gue pengen lihat gitu. Dan ternyata gue melihat kalau di aplikasi tersebut, ketika misalnya lu memberikan pinjaman modal ke satu perusahaan atau ke satu bisnis, nggak diberikan informasi kalau bisnisnya itu nama PT-nya apa, pemiliknya siapa, dan alamatnya di mana. Itu ya sebenarnya kan sudah mencurigakan ya. Lu memberikan pinjaman uang, tapi lu nggak tahu lu kasih pinjaman ke siapa. Informasi yang diberikan cuma berupa kode 4 huruf doang, jadi kayak kode saham gitu, tapi lu nggak tahu di mana. Alasannya konon untuk melindungi identitas borrower, tapi ya menurut gua kayaknya aneh nggak sih lu lu dengan alasan seperti itu, tapi orang jadi nggak tahu gitu. Si yang pemberi pinjaman itu, si lender itu nggak tahu kalau gue minjemin ke siapa. Cuman taunya lu doang sebagai perantara, yaitu Investri. Tapi ya tahu sendiri kan, akhirnya ternyata gagal bayar. Malah gua nggak tahu ya, ini masih dugaan gua kalau sebenarnya itu transaksi-transaksi peminjam itu sebenarnya nggak ada. Jadi
Uang yang masuk itu sebenarnya diputar-putar sendiri sama investor. Bahkan setelah sekian lama, co-founder dan mantan CEO-nya investor yaitu Adrian Gunadi baru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dia udah kabur ke luar negeri. Nah, gimana tuh sekarang? Gimana orang-orang yang menjadi nasabah, yang menjadi lender bisa dapetin uangnya kembali? Ya kita lihat aja lah ya. Itu dua contoh yang terdengar dan masuk media mainstream. Lalu di kasus-kasus di luar negeri pun juga sebenarnya ada juga kasus-kasus yang akhirnya berujung fraud. Contoh misalnya yang terkenal di Amerika ada yang namanya Theranos dengan CEO-nya Elizabeth Holmes. Mereka mengklaim mereka tuh bisa bikin revolusi kesehatan melalui tes darah doang. Jadi lo tes darah doang bisa ketahuan semuanya tuh. Semua informasi ada penyakit atau ada apapun dalam tubuh manusia. Tapi ternyata alatnya itu nggak secanggih itu dan ternyata mereka tuh pakai dan pinjam alat dari perusahaan farmasi lain. Udah dapet uang banyak, investment udah banyak. Bahkan dia diundang kemana-mana, bahkan dengan presiden Amerika segala macam. Tapi akhirnya ujung-ujungnya fraud. Dan akhirnya sekarang Elizabeth Holmes di penjara. Lalu juga ada WeWork dengan Adam Newman-nya. Nah ini juga fenomenal, lu coba search lah, ada dibikinin juga film biografinya, ada di Apple TV kalau nggak salah. Lu juga boleh nonton itu yang main Jared Leto dan Anne Hathaway, itu bagus, gue rekomen buat lu nonton. Lalu juga ada kasus FTX dengan CEO-nya Sam Bankman-Friedman. Lu bisa search sendiri di YouTube juga banyak. Lu juga bisa googling, gue nggak mau ceritain semua di sini karena itu udah ada banyak. Lu bisa cari sendiri ya. Sekarang pertanyaan gini, kenapa akhirnya banyak startup ini berujung fraud? Founder-foundernya melakukan fraud. Nah, itu kan pertanyaannya kan. Padahal dapat uang investor banyak loh. Nggak dikit loh. Tapi kok fraud? Ujung-ujungnya fraud. Ujung-ujungnya melakukan financial engineering. Ujung-ujungnya melakukan penipuan keuangan. Kenapa sih mereka melakukan ini? Gue coba bedah ya. Gue coba ngelihat dari dua sisi dulu. Yang pertama dari sisi produknya. Dari sisi produk dari startup itu sendiri. Nggak bisa dipungkiri kalau banyak startup itu produk-produknya berusaha meniru atau mengcopy apa yang sudah sukses di Amerika sana. Contoh paling gampang adalah marketplace, online marketplace, dan red hailing. Itu yang kita lihat dan sampai sekarang masih bertahan di Indonesia. Tapi kan udah ada pemainnya, udah ada yang main di situ dan udah jadi pemain besar. Nah akhirnya banyak orang terutama anak muda nih, bermimpi juga pengen jadi startup founder. Nah, ini juga lucu ya. Ini kalau misalnya lu lihat di belakang gua nih, gua ada buku judulnya Disrupt, itu penulisnya Dan Lyons. Dan Lyons ini adalah penulis buku. Dia menceritakan tentang pengalamannya bekerja di perusahaan startup di Silicon Valley. Nah, permasalahannya adalah begini, banyak orang pengen ikut-ikutan kan, banyak orang pengen juga mendapatkan kesuksesan seperti itu. Dan of course, duit yang banyak. Nah, akhirnya banyak yang bikin startup itu, produk-produknya itu maksa. Kenapa maksa? Karena mereka melihat kesuksesan, patternnya adalah produk-produk yang sukses ini selalu bilangnya mereka ingin solve the people problem, memecahkan masalah orang. And embel-embel biasanya adalah to make the world better place di pitch deck-nya mereka yang kalau mereka presentasikan ke investor atau venture capital. Nah, akhirnya banyak yang berpikir bikinnya seperti itu. Harus solve the problem, harus bikin dunia jauh lebih baik. Which is not wrong ya, which is not wrong. Tapi masalahnya adalah banyak produknya itu akhirnya dipaksakan, dipoles demikian rupa yang ujung-ujungnya akhirnya ya cuman sebuah produk yang nice to have. Ya, yang penting ada aja, bagus ada gitu. X bisa muncul dan eksis di dunia ini. Tapi apakah ada orang yang pakai? Apakah ada orang yang mau beli? Apakah ada orang yang mau bayar? Nah, itu yang nggak bisa mereka dapatkan. Dulu mungkin mereka bisa bertahan ketika zaman kejayaan. Investment, duit investor itu begitu gampang. Karena suku bunga di Amerika, suku bunga The Fed itu boleh dibilang 0% lah ya. Jadi uang itu gampang, it's easy money. Jadi lu mau istilahnya bakar duit sebanyak mungkin, lu rugi pun nggak masalah, malah rugi bagus. Lu kalau untung lu malah dibilangnya goblok. Tapi balik lagi ya, karena dipaksakan ada dan
ada kondisi di mana suku bunga The Fed itu sudah tidak lagi 0% setelah COVID, makanya mencari investment untuk menutupi biaya operasional mereka sehari-hari pun sudah jadi susah tuh. Makanya gue suka nanya, startup lo runway-nya, umurnya tuh tinggal berapa bulan atau tinggal berapa tahun dari duit yang lu pegang sekarang. Ya karena itu tadi, mereka tidak bisa make revenue. Padahal dalam bisnis prinsipnya, fondasinya adalah lu punya produk dan ada yang beli, dan produk lu itu menghasilkan revenue, dikurangin cost, lu mendapatkan profit. Lo kok kayak dagang? Ya memang pada prinsipnya adalah bisnis itu dagang. Tapi lebih kompleks, of course. Tapi pada prinsipnya, itu kita berdagang, kita tuh jual beli, mendapatkan keuntungan. Jadi ada modal, ada cost, sedangkan profit lu. Nah, itu yang mereka sampai sekarang masih bertanya-tanya. Gimana caranya mendapatkan profit dari produk yang mereka bikin, yang mereka bangun. Tapi masalahnya memang nggak ada, atau orang banyak yang nggak peduli. Mungkin cobain sekali, 2 kali, tapi habis itu ya udah. Coba deh lu cek di handphone lu sekarang, aplikasi. Berapa banyak sih aplikasi yang lu punya sekarang yang wajib? Yang emang pasti lu pakai. Berapa? Bahkan kadang-kadang yang sifatnya modal bisnisnya mirip pun, kayak misalnya Gojek dan Grab pun, itu gue jadiin satu folder. Kadang gue cek mana yang diskonnya lebih gede. Karena tidak ada diferensiasi yang ekstrim di antara mereka berdua. Bahkan kadang-kadang drivernya sama kok. Ya kan udah mendapatkan driver yang sama. Dia ada Grab juga, dia ada Gojek juga. Jadi ya memang memang tidak ada diferensiasi. So dengan kondisi seperti itu, tidak ada jaminan mendapatkan revenue, mereka bingung, dan selama ini terlena mendapatkan uang gratis, dalam tanda kutip ya, uang gratis. Ini kalau main PlayStation ini seperti itu lagi pakai Game Shark. Kalau lu main zaman PS1, PS2 tuh, PS1 lu pakai Game Shark, lu pakai cheat code. Jadi semua tuh seakan-akan unlimited money, unlimited emo kalau lu main game kayak Resident Evil. Gak ada orang yang mau pakai produknya, gak ada orang yang mau beli, dan gak ada orang yang mau keluarin duit buat produk lu itu. Ya karena kenapa ya? Emang dipaksakan ada aja. Dari sisi investor juga ya seneng aja gitu, ada, oh kelihatannya bagus, yaudah deh taruh duit, taruh duit, taruh duit, taruh duit terus. Tapi akhirnya ya udah, sekarang bingung mau diapain. Dan akhirnya menjadi, nah ini jadi menjadi faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah dari manusia sendiri, yaitu founder dari startup tersebut. Founder startup kebanyakan kalau yang gue lihat adalah anak muda. Bahkan baru lulus kuliah pun udah jadi founder startup, udah jadi CEO sebuah perusahaan startup. Tapi permasalahannya adalah menjadi seorang CEO dari sebuah perusahaan itu tidak gampang. Gue sering banget, gue udah beberapa kali juga bikin konten, beberapa kali juga bikin video. Tidak mudah, dan tidak semua orang itu layak menjadi seorang CEO dan juga menjadi seorang entrepreneur. Susah. Yes, emang kelihatannya keren, lu CEO. Tapi jadi CEO itu bukan hanya sekedar keren-kerenan dan modal tampang doang. Lu harus mengerti bisnis lu harus mengerti produk lu harus mengerti tentang keuangan perusahaan lu harus paham bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya marketingin produk lu. Dan banyak CEO, banyak founder startup itu nggak paham tentang hal-hal ini sebenarnya. Yang mereka bisa adalah bikin pitch deck yang bagus, dipresentasikan ke investor atau ke venture capital, mereka dapat pendanaan. Makanya nggak heran, ada masa di mana kalau mereka tuh bangga banget, dan media juga ikut-ikutan membesar-besarkan kalau mendapatkan funding, mendapatkan pendanaan dari investor itu adalah sebuah achievement. Yes, investasi itu dari investor bukan hutang, tapi tetap aja itu bukan duit lu cuy. Itu bukan duit lu. Sehingga akhirnya cycle-nya seperti ini. Startupnya mulai susah, seret duitnya. Terus akhirnya berujung lu nge-layoff karyawan. Banyak karyawan lu layoff. Layoff massal. Bukan kadang-kadang lu suka berusaha ngakalin peraturan, lu nggak mau bayar pesangon. Lalu yang jadi masalah adalah lu tetap kekeh mempertahankan posisi lu sebagai CEO, padahal lu nggak capable untuk running company. Lu nggak kompeten untuk menjalankan perusahaan dan running bisnis lu. Gue pernah ya, ini cerita, this is real story, ini gue alami sendiri. Waktu awal-awal pandemi, gue tuh pernah ada yang approach gue untuk ngisi posisi marketing di Startupedia, sebuah perusahaan percetakan, tapi online. Dia pengen gue in charge di sana. Lalu
Biasalah ya, ada pertanyaan-pertanyaan tipis-tipis gitu, pengen korek-korek. Gimana strategi yang cocok, marketing yang cocok untuk percetakan online gue ini? Gue kalau inget-inget lagi sih lucu ya. Ya gue bilang sama dia, percetakan online lo kan masih masih baru, belum ada yang kenal. Bahkan di top of mind orang-orang Jakarta kalau mau cetak, itu kan kalau nggak ke daerah Garuda, ke daerah Ben Hill. Nah, lu kan belum bisa membuat top of mind orang-orang tuh ada di titik tersebut. So of course lu harus naikin branding lu dulu. Betul gak ketika gue ngomong naikin branding lu dulu, dia ngomong apa? Gue gak butuh branding. Ini by phone ya, by the way ya. Percakapannya by phone. Bukan by phone. By online meeting. Gue nggak butuh branding katanya. Lah, gue bilang sama dia, kenapa lu nggak butuh branding? Ya soalnya kami itu B2B. Gue sampai bilang sama dia gini, menurut lo emang B2B nggak butuh branding? Nggak butuh. Kita nggak butuh branding. Oke, gue bilang, kalau lu nggak bilang nggak butuh branding, lo tau nggak perusahaan B2B itu melakukan branding? Do you know Oracle, sebuah perusahaan software, pembuat software, CEO-nya itu Larry Ellison, dia melakukan branding dengan dia sering muncul di mana-mana. Itu baru salah satu contoh. Dan kalau mau gue kasih contoh, ada banyak banget. Dah, habis itu udah dengar jawaban, udah kelar. Nggak lama setelah itu, ketika gue lagi nonton YouTube, kan suka ada iklan muncul kan. Ketika ada iklan muncul, gue ngelihat iklan startup dia jualan di situ. Lagi sedang beriklan di situ. Terus gue screenshot, gue forward, gue kirim screenshotnya ke WA dia. Katanya lu nggak butuh branding, tapi lu ngiklan ini gimana sih, lu ngomong doang dong kemarin. Dan gue nggak tahu sekarang nasib perusahaan dia seperti apa dan jadi apa. Tapi nggak pernah kedengaran lagi sih sebenarnya. Ya anyway, memang banyak yang nggak capable. Karena contoh yang tadi gue kasih pun, anak ini pun juga baru lulus kuliah. Lalu kenapa dia bisa dapat funding? Karena tugas akhir dia dijadikan presentasi ke investor. Dan investornya ada aja yang mau lagi. Ada aja yang mau, tapi ya udah. Tapi kan zaman itu ya, kan zaman itu uang gampang. Nah, permasalahannya begini, ketika kita mendapatkan uang dari investor, terkadang suka muncul dari sebagian founder-founder ini, kalau uang investor itu sama dengan uang gua. Ya, pokoknya nanti diatur sedemikian rupa bisa untuk keperluan pribadi dia. Ada gak? Ada. Tapi kan gua gak perlu menjawab. Gua gak perlu menjabarkan, menceritakan semuanya, tapi ada. Nah, sampai di satu titik ketika seperti sekarang ini, mereka menyebutnya kan tech winter, tapi ya tech winter, tech kucing lah, cuman lagi mencari excuse aja. Di titik sekarang ini, ketika lagi susah dan masuk ke survival mode, uang investor sometimes itu udah bukan lagi menjadi tanggung jawab yang harus gua selamatkan. Bukan lagi menjadi sebuah tanggung jawab, tapi menjadi hak yang harus gua amankan. Mindset kayak begini nih bikin etika tuh ya menjadi kabur, menjadi blur. Lalu mereka takut gagal. Nah, daripada gagal, ketahuan gua gagal, mending gua coba ngakalin angka. Coba ngakalin sistem, gue coba lakukan financial engineering. Nah ini akhirnya yang bikin founder masuk ke dalam skandal fraud. Tapi kan akhirnya jadi pertanyaan, kenapa sih founder-founder ini nggak mau mundur aja gitu loh, nggak mau step down kalau mereka sebenarnya nggak capable, mereka nggak kompeten, ya kan? Ya kita mungkin dari dari point of view dari luar mungkin berpikirnya seperti itu. Kenapa nggak melakukan hal tersebut? Tapi permasalahannya begini, baik lagi ya, ini sangat faktornya sangat manusia banget, sangat-sangat psikologi manusia banget terhadap uang. Makanya gue merekomend juga kalau lu baca bukunya The Psychology of Money-nya Morgan Housel. Itu bagus banget. Permasalahannya adalah banyak dari founder startup itu menganggap startup mereka, bisnis mereka itu adalah bayinya mereka. Their own baby. Dari mereka bikin idenya, sampai akhirnya mereka dapat dana dan di titik sekarang, itu mereka merasa semua tuh mereka yang kerjakan. Sehingga akhirnya muncul pemikiran seperti ini. Gua lah yang paling ngerti bisnis ini, orang lain tuh nggak akan ngerti. Orang lain nggak akan bisa jalanin startup gua. Nah, tapi sekali lagi, ini perlu highlight, perlu garis bawahi adalah fase membangun startup dan fase scale startup lu itu adalah dua hal yang berbeda. Membangun lu punya ide dan dapat funding, yes, itu bagus.
Tapi ketika lu dapat funding dan lu pengen supaya startup lu nih bergerak naik, jadi berkembang, itu hal yang berbeda. Itu dibutuhkan skill set yang berbeda. Dan nggak semua orang itu punya skill set ini. Jadi, kalau lu merasa lu bisa bikin dari 0 ke 1, tapi ketika dari 1 ke 10 atau dari 10 ke 100, it's a different skill. It's a different experience. Dan mungkin sebenarnya lu butuh orang yang jauh lebih berpengalaman dan punya skill untuk melakukan hal tersebut. Skill ngide, skill bikin pitch deck, skill pitching, itu berbeda dengan skill mimpin tim lu, ngatur cash flow, atau bikin sistem, manajemen sistem di perusahaan lu. It's very, very different. Dan faktanya akhirnya banyak startup mati gara-gara CEO-nya yang nggak capable dan nggak kompeten itu tidak mau step down dan mencoba hiring orang yang kira-kira memang lebih capable dan kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, lalu selain dibalik ego foundernya, ini juga ada hal yaitu seperti status sosial dan ketakutan finansial. Founder merasa kalau gue nggak jadi CEO lagi, berarti gaji gue sebagai CEO itu hilang. Ya, yes, mungkin nanti ketika lu nggak jadi CEO, mungkin akan ada perubahan untuk bayaran yang lu terima. Mungkin lu akan ditempatkan sebagai advisor atau mungkin sebagai komisaris atau apapun itu. Mungkin bayarannya tidak sebesar CEO, tapi come on man. Sekarang lu bikin startup tujuannya apa? Apakah demi membangun startup lu itu? Atau memang hanya untuk kepentingan pribadi lu doang? Lalu juga berpikir, oh nanti karir gua tamat nih. Gue jadi CEO gagal, gue mundur jadi CEO. Ntar siapa yang mau, misalnya let's say startup gue udah nggak ada, siapa yang mau hire gue sebagai seorang CEO yang gagal? Dan status sosial, merasa kehilangan status sosial. Buat founder seperti ini, jabatan CEO itu jauh lebih berharga daripada yang lain. So buat mereka, daripada step down dari posisi CEO, lebih memilih untuk bangkrut. Karena buat mereka, step down dari posisi sebagai CEO itu lebih menyakitkan daripada startupnya bangkrut. Makanya nggak heran ya, gampang banget nge-layoff orang. Nah, lalu juga ekosistem startupnya juga sebenarnya ini juga punya peran dalam hal ini. Dunia startup itu kan sebenarnya banyak dipenuhi itu dengan cerita-cerita sukses, cerita-cerita mimpi, cerita-cerita wah orang-orang sukses masih muda. Ya misalnya kayak Mark Zuckerberg drop out dari Harvard, bikin Facebook, lalu jadi kaya. Ya, tapi masalahnya adalah seberapa banyak sih orang yang punya kapabilitas seperti Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg pun menurut gue juga sebenarnya ketika di awal-awal Facebook, dia menjadi CEO pun kalau dia tidak dibantu sama Sheryl Sandberg sebagai CEO dalam running perusahaannya operasional day to day, gue juga merasa Facebook nggak akan bisa sebesar sekarang. Facebook mungkin nggak akan menjadi Meta. Tapi itu tadi, orang ngelihatnya cuman, oh masih muda, drop out, bisa tuh kayak gitu tuh. Lalu ada juga cerita Steve Jobs yang balik lagi ke Apple setelah pernah di-kick lalu menyelamatkan Apple. Lalu juga ada Jeff Bezos yang dari awal sampai sekarang bikin Amazon begitu besar. Tapi sekali lagi, berapa banyak orang yang bisa seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, atau Bill Gates, atau mungkin Elon Musk? Apakah lu punya ketahanan mental seperti mereka? Apakah lu punya kesabaran seperti mereka? Apakah lu mau dan berani untuk bekerja keras seperti mereka? Dan nggak mau cuma terima beres doang. Lalu gimana untuk gua misalnya yang jadi seorang founder, tapi akhirnya gua mungkin mendengar atau menonton video ini, gue jadi mulai berpikir, gua harus bagaimana dong kalau begitu? Kalau lu sebagai founder startup, mungkin lu boleh bertanya, apakah gua adalah orang yang tepat? Apakah gua adalah orang yang capable untuk menjalankan bisnis sebagai CEO di fase ini? Apakah ada orang lain yang lebih capable dan lebih kompeten untuk menjadi CEO di fase saat ini? Kalau lu jawabannya nggak yakin, lu punya dua pilihan. Pertama adalah lu hire orang yang memang capable dan kompeten untuk menjadi CEO di fase yang sekarang lu harus jalani. Dan ingat, ini bukan berarti lu kalah, bukan berarti lu gagal, tapi justru menjadi bukti kalau lu adalah founder yang dewasa dan bijak. Nah, lalu setelah lu memberikan posisi ini ke orang yang lebih capable dan kompeten, jangan lupa lu bikin sistem yang transparan. Biar nanti nggak ada yang bisa ngakalin angka-angka. Sebelum gue tutup, ada satu company yang bisa menjadi inspirasi lu bahwa membangun startup dan menjadi besar itu tidak harus menjadi CEO dan mereka bisa sukses, yaitu sebuah perusahaan yang bernama Google. Yes, Google. Google itu kan co-foundernya adalah dua orang ya,
Larry Page dan Sergey Brin. Ketika mereka mengembangkan Google sebagai awalnya sebagai sebuah search engine ya, sebagai sebuah search engine, dan ketika mereka mendapatkan pendanaan, mereka menemukan ternyata mereka kesulitan untuk running Google as a company. Dan mereka juga mengakui mereka tidak punya skill, kemampuan untuk hal manajemen. Lalu, di tahun 2001, mereka akhirnya merekrut seorang veteran yang bernama Eric Schmidt. Dan Eric Schmidt itu menjalankan Google sebagai CEO dari tahun 2001 sampai 2011. Sedangkan Sergey Brin dan Larry Page ngapain? Mereka lebih fokus untuk pengembangan produk. Nah, lalu di tahun 2011 barulah Larry Page mengambil posisi sebagai CEO setelah dia belajar. Lu bayangin, 10 tahun kurang lebih dia belajar, dia ngelihat bagaimana Eric Schmidt memimpin perusahaan, memimpin Google. Lalu barulah di tahun 2011 dia memberanikan diri untuk oke, gue yang jadi CEO. Gue yang mimpin perusahaan yang gue dirikan ini. Di masa kepemimpinan Larry Page inilah Google akhirnya membuat sebuah grup yang namanya Alphabet. Tapi masa Larry Page menjadi CEO pun ternyata sebenarnya juga nggak lama, karena hanya 4 tahun. Jadi di tahun 2015, dia pun akhirnya step down dari posisinya sebagai seorang CEO, karena ya itu tadi ya, bisnisnya secara scale semakin besar, dan dia menunjuk deputinya, yaitu Sundar Pichai, sebagai CEO Alphabet Group. Dari tahun 2015 sampai sekarang. So, mungkin lu yang sekarang menjadi founder startup itu merasa itu baby lu, itu bayi lu. Oke, tapi kan yang namanya orang tua terhadap anaknya, kan gak pengen anaknya mati kan. Gak pengen anaknya mati dan orang tuanya selamat sendiri kan. So, sebenarnya kalau memang lu menganggap ini sebagai baby lu, mungkin lu tahu harus kapan menyerahkan baby lu ini ke orang yang lebih tepat untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas. Makanya kalau lu punya anak, lu sekolahin kan, lu titipin anak lu ke sekolah, lu suruh guru yang ngajarin. Dan sekali lagi pada intinya adalah ketika lu membangun bisnis, lu pengen bisnis lu sustain, lu pengen bisnis lu tuh berkembang, lu pengen bisnis lu tuh bisa scale up, dan lu pengen bisnis lu profitable dan orang pakai, orang beli, dan orang senang, orang mau pakai terus produk lu terus menerus. That's the point for this whole video. That's the point sebagai seorang founder dari sebuah perusahaan. Dan jangan sampai nanti nama lu itu masuk ke berita bareng dengan kata fraud. Karena lu tidak bisa meredam ego lu tidak bisa membaca situasi. Karena lu pengen mempertahankan posisi lu sebagai CEO doang. Itu aja dari gua. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komen, silakan bisa ketik di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.